Shalom, saudara-saudara yang penuh kasih. Puji syukur dengan berkat dan pimpinan Tuhan, kita dapat bersama lagi dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita teruskan dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa, berkatilah kami agar dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, harus berdoa. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit dan cabaran kian bertambah-tambah. Bahkan kita diperingatkan agar selalu waspada dan berjaga-jaga karena di sekeliling kita ada iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Adapun yang menjadi mangsa iblis adalah orang-orang percaya, karena orang-orang dunia sudah berada dalam cengkeramannya. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam berdoa. Ada banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus, dan untuk dapat menang melawan setiap pencobaan yang ada adalah melalui berdoa. Itulah sebabnya Yesus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40 dan 41. Yesus mendapati murid-muridnya tidur. Sesungguhnya roh mereka mau berdoa, tetapi daging mereka lemah. Karena tidak berdoa, para murid akhirnya tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Yesus sedang berdoa, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50. Petrus pun sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Satu-satunya langkah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, bila orang saleh berdoa, Tuhan akan meluputkan mereka dari berbagai kesulitan atau pencobaan. Di dalam doa terkadang kuasa yang dahsyat. Doa dapat melindungi orang percaya dari bencana dan malapetaka. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji firman-Nya. Maka bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Bertekun dalam doa artinya sentiasa berdoa dengan disiplin yang tinggi. Sentiasa berdoa artinya tidak peduli ada masalah, penat, atau terlalu sibuk. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara, ingin berkembang di setiap pergumulan? Saudara ingin berkemenangan dalam pergumulan? Tekunlah dalam berdoa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan kuat apabila ada doa-doa yang kita layangkan kepada Tuhan. Kita tidak akan lemah dan iman kita tetap teguh bersama dengan Yesus. Semoga kita diberkati dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan di sorga. Bersyukur kami karena Engkau memimpin, sehingga kami dapat mengerti nasihat Tuhan pada hari ini dengan begitu baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.